Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini SLMTTV akan berkisah tentang sebuah film yang berjudul Shadow. Film ini mengisahkan tentang pembalasan dendam sang anak yang membalas kematian ayahnya karena dibantai oleh mafia berdarah dingin. Hingga ia hidup dan tumbuh bersama para korban lain membentuk kekuatan baru yang siap menghabisi kelompok mafia Nanabai. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Bombay tahun 1993. Raghuram menemui kakaknya yang bernama Surya, yang merupakan kepala penerbit dari koran Jagruti, memberi file bukti kejahatan mafia besar Nanabai. Raghuram yang merupakan orang kepercayaan Nanabai merupakan wartawan yang menyamar untuk mencari bukti tentang kejahatan Nanabai yang selama ini rapih dan tidak terendus pihak manapun. Raghuram juga berencana akan keluar dari kelompok Nanabai seperti kemauan istrinya. Nanabai adalah mafia besar yang paling ditakuti. Ia memulai karir kejahatannya di Hyderabad bersama saudaranya Jiva dan Lala yang kemudian tumbuh menjadi mafia besar. Nanabai sedang membicarakan rencana bom yang akan dilakukan di beberapa kota besar di India, sementara ia sendiri akan bersembunyi di Malaysia dan memegang kendali dari sana. Raghuram yang baru saja tiba terkejut melihat map merah miliknya tergeletak di atas meja Nanabai. Raghuram menolak halus permintaan yang diberikan Nanabai kepadanya untuk menepiskan kecurigaan Nanabai terhadapnya. ఎవరిని నమ్మలేము. Setelah melihat kepergian Raghuram, Nanabai yang telah mengetahui kalau Raghuram adalah wartawan, segera menyusun rencana untuk menyerang rumah Raghuram. Raghuram yang telah tiba ke rumah mengatakan kepada istrinya agar segera mengemasi barang-barang milik mereka karena Surya telah mengkhianati mereka dan menjual bukti-bukti kejahatan kepada Nanabai. Raghuram mengambil kaset bukti dan menyerahkan kepada anak laki-lakinya bernama Raja dan berpesan untuk selalu menjaga adik dan ibunya. Ia meletakkan kaset tersebut ke kantong celana Raja dan melepaskan kepergian mereka sementara ia bersiap menghadapi dua anak buah Nanabai yang telah tiba di rumahnya. Tapi Raja tidak menyadari kalau kasetnya terjatuh dari kantong celananya. Setelah sampai di pelabuhan, Raja baru menyadari kalau kaset yang diberikan ayahnya telah jatuh. Ia segera berlari, kembali ke rumah dan meninggalkan ibu serta adiknya. Raghuram mengambil pistol dan menembaki dua anak buah Nanabai dan menghadapinya. Sayang peluru yang ia lepaskan meleset, malah Raghuram yang terkena peluru yang dilepaskan oleh Jiva tepat di dada sebelah kanannya. Raja yang berhasil mendapatkan kaset di rumahnya melihat ayahnya sedang dipukuli anak buah Nanabai. Melihat Raja adalah anak Raghuram, Nanabai yang telah tiba di rumah Raghuram malah semakin menggila menghajar tubuh Raghuram. Raja yang melihat kejadian itu menangis dan menjerit memohon ampun. Tapi Nanabai malah melepaskan lagi pelurunya dan menyerang ke tubuh Raghuram hingga ia tewas. Jiva mendekati Raja dan mengambil secarik surat yang menyembul dari kantong baju Raja. Setelah membacanya, ia meminta kaset bukti yang diberikan Raghuram kepada Raja. Tapi Raja menolak. Jiva akhirnya mengambil paksa, tapi dengan berani, Raja menusukkan telapak tangan Jiva dan segera merebut kembali kasetnya. Raja kemudian berlari menjauhi kejaran anak buah Nanabai. Ia mencoba mengecoh semuanya dengan memasuki gang-gang kecil, bahkan menaiki atap-atap rumah penduduk. Raja yang telah tiba di pelabuhan melihat ibu dan adiknya sudah berada di kapal melempar kaset bukti ke kapal dan diambil oleh ibunya. Tapi Shakil menghidupkan granat dan melemparkan ke arah kapal ibu dan adik Raja. Hingga ledakan besar pun terjadi, kapal pun menjadi serpihan-serpihan terkena granat tersebut. Raja terpaku melihat kapal yang ditumpuki adik dan ibunya hancur berkeping-keping. Air matanya tak lagi sanggup membasahi kedua pipinya. Bahkan ia menjadi anak yang pemberani, menjadi penolong saat 4 anak kecil mau disiksa oleh anak buah Nanabai.
Ternyata raja menolong anak-anak yang merupakan korban kejahatan Nanabai yang diasuh oleh Baba dan mengangkat raja juga sebagai anak asuhnya setelah tahu raja juga adalah korban kejahatan Nanabai. Tahun 2013 di Hyderabad. Markas kepolisian Hyderabad mengadakan rapat besar secara mendadak karena kejahatan pengeboman semakin meningkat. Mereka telah mengantongi banyak bukti kalau selama ini pengeboman dilakukan oleh Robert dan Shakil serta didalangi oleh Nanabai yang mengontrol semuanya dari Malaysia. Bahkan polisi Hyderabad mendapatkan berita akan ada bom besar yang akan terjadi di bulan Oktober. Hingga Prasad seorang polisi diberi wewenang untuk menyelidiki kasus ini dan terbang ke Malaysia. Di Malaysia, Baba yang mendirikan bengkel mobil bersama dengan semua anak asuhnya tetap memasang mata dan telinga untuk mendapatkan informasi tentang kelompok Nanabai. Mereka mendapatkan informasi kalau Shakil akan tiba di Kuala Lumpur. Mereka segera meluncur untuk menjalankan rencana yang telah disusun rapi. Raja yang tumbuh menjadi pemuda tampan dan berani mengambil posisi penting dalam penyerangan kepada Shakil kali ini. Ia mengirim teman-temannya Baba juga untuk memancing emosi Shakil. Setelah berhasil, Raja segera meluncur ke lapangan udara tempat Shakil berada. Tanpa takut, ia mulai memberi pelajaran semua anak buah Shakil hingga mereka sangat ketakutan. Hingga saat ia menghajar Shakil, Raja memperlihatkan dirinya sebagai shadow atau bayangan maut yang akan menghancurkan Nanabai. Kemudian Raja langsung melepaskan beberapa peluru ke tubuh Shakil hingga ia tewas. Pratap yang baru saja tiba di Malaysia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki semua tentang Nanabai. Ia mendapat informasi bahwa Shakil telah dibunuh seorang yang bernama Shadow. Robert kembali merencanakan pengeboman di Hyderabad, tapi Pratap beserta kelompoknya berhasil menggagalkan mereka dan membawa Robert ke penjara. Raja kini menjalankan aksinya dan berpura-pura menjadi pemabuk hingga ditangkap dan dimasukkan ke penjara tempat di mana Robert ditahan. Kemudian ia membius penjaga dan membuka pintu biliknya, mengganti baju milik penjaga dengan bajunya, dan ia melenggang keluar menuju bilik hotel. Tak lupa Raja mematikan CCTV yang mengarah ke bilik hotel. Ia mendekati Robert yang tertidur, menyadari kehadiran Raja terkejut. Melihat wajah Robert, terlintas di benak Raja ingatan yang lalu ketika Robert memukuli ayahnya. Raja mengaku di hadapan Robert kalau ia telah membunuh Shakil dan mengaku dirinya sebagai Shadow. Setelah mengetahui itu semua, Robert menyerang Raja dan mereka terlibat perkelahian. Raja yang berkelahi dengan Robert berhasil melepaskan peluru menggunakan pistol kedap suara ke tubuh Robert. Pratap yang sudah kembali ke kantor polisi segera menuju bilik Robert, dan ia terkejut ketika menemui Robert sudah tidak bernyawa lagi. Raja yang telah berhasil membunuh Robert segera meninggalkan bilik, tapi Pratap yang curiga segera mengejarnya. Raja yang menyadari dikejar oleh Pratap dan juga polisi lain segera menekan tombol pada jamnya, kemudian menyebabkan asap mengepul menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan Raja. Raja menelpon Pratap dan memperkenalkan diri sebagai Shadow dan mengakui dirinya yang telah membunuh Shakil juga Robert. Pratap mengancam akan memenjarakan Shadow karena telah berbuat kriminal. Raja yang berada di bandara bertemu dengan seorang gadis yang bernama Madhubala beserta teman-temannya. Ia terlibat salah paham ketika Raja terpaksa meninggalkan Madhubala tanpa penjelasan apapun. Ini wait. दोनों किसी का था Madhubala yang ternyata adalah seorang dokter yang akan mengadakan praktek di rumah sakit Malaysia bersama Senu yang seorang dokter juga ternyata adalah tetangga Pratap ketika di Hyderabad. Bindu yang merupakan istri Pratap malah meminta mereka untuk tinggal bersama Pratap selama berada di Malaysia. Mau tidak mau Pratap menerima kehadiran mereka karena saat Bindu mengabari lewat video call mereka telah sampai di rumah Pratap. Madhubala dan Raja kini bertemu kembali di rumah sakit dan Madhubala serta Senu mengadakan pemeriksaan atas kematian Robert. Tapi tak ada waktu untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi pada Raja dan juga Madhubala, hingga membuat Madhubala mulai menyukai Raja. Pulau Langkawi. Nanabai yang bersembunyi di pulau tersebut telah mengetahui kematian Shakil dan Robert dari Jeva.
Nanabai menyampaikan keinginannya untuk menghadiri pemakaman Robert karena ia adalah anak buah yang setia selama 20 tahun bekerja pada Nanabai. Akhirnya dengan pengawalan ketat, Nanabai menghadiri pemakaman Robert. Pratap mengawasi dari jauh pergerakan Nanabai tanpa menyadari Shadow hadir bersama teman-temannya menyamar sebagai pendeta yang mendoakan jenazah Robert. Mereka semua tidak menyadari kalau pistol laras panjang telah tertanam di pohon dan pengendalinya ada di dalam Alkitab yang Shadow baca. Hingga pistol tersebut berhasil menembus dada Lala dan mengakibatkan Pratap maupun kelompok Nanabai mulai mengangkat senjata dan saling menyerang. Semua anak buah Nanabai memastikan Nanabai selamat masuk ke mobil. Tapi Nanabai merasa sedih adiknya terkena tembakan musuh sementara Shadow pergi berlari dan Pratap mengejarnya. Shadow yang mengendari sepeda motor dikejar beberapa mobil polisi dan mobil anak buah Nanabai. Shadow mulai menyerang mobil-mobil anak buah Nanabai hingga semua mobil terbalik dan meledak. Tapi saat di jembatan layang, Shadow terdesak. Pratap meminta ia menyerahkan diri. Tapi Shadow malah melompat dari jembatan layang tersebut dan menumpangi kontainer. Anak buah Nanabai yang lain terus menembaki Shadow hingga Shadow terpaksa melompat dari kontainer tersebut dan jatuh terguling di rerumputan hingga kepalanya terbentur sebuah tiang. Namun ia masih bisa bangkit dan berjalan terseok-seok. Senu yang melintasi jalan tersebut melihat keadaan raja yang begitu memprihatinkan, segera menolongnya membawa ke rumah Pratap untuk diobati. Madubala yang terkejut melihat pria yang disukainya terluka segera membersihkan luka-lukanya dan mencukur bulu-bulu di wajah dan rambut pria tersebut. Sementara Nanabai merasa kecewa karena ia tidak bisa melindungi Lala adiknya. Ia merasa marah dan mencari siapa Shadow yang telah membunuh semua orang-orangnya. Raja mulai siuman, tapi sayang ia tidak mengingat semuanya, bahkan ia memiliki sikap seperti anak kecil dan Senu memberi namanya Chanti untuk raja. Pratap mulai menyelidiki juga siapa Shadow karena selama ini ia tidak pernah melihat wajah Shadow sebelumnya. Madubala dan Senu memperkenalkan Chanti kepada Pratap dan membiarkannya tinggal di rumahnya. Nanabai menyusun rencana untuk membebaskan Lala dari rumah sakit sebelum dibawa ke India. Akan menyerang rumah sakit dan mempercayakan tugasnya kepada Jeva. Senu membawa Chanti ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan kepala Chanti. Teman-teman raja yang ternyata mengawasi pergerakan raja selama hilang ingatan merasa bahagia melihat raja kembali ke rumah sakit. Pratap dan Chanti terkejut ketika melihat seseorang terlempar ke dalam ruangan Pratap. Melihat keadaan tidak aman, Pratap segera mengambil pistol dan keluar ruangan. Bindu yang masih melakukan video call panik melihat Pratap yang tiba-tiba menghilang memanggil ibunya. Saat melihat ibu, Bindu mendadak ingatannya kembali pulih dan ia menyadari Bindu adalah adik perempuannya dan ibunya masih hidup sedang Pratap adalah adik iparnya. Setelah ingatannya pulih, ia segera keluar dari ruangan itu, menerjang anak buah Nanabai, mengambil pistol yang tergeletak. Raja segera menambahkan keseluruhan anak buah Nanabai. Kemudian Baba yang ditelepon teman-teman raja segera menyusulnya ke rumah sakit. Ia langsung melindungi raja saat melihat Jeva mau menembak raja, hingga seluruh tubuhnya dipenuhi peluru. Raja yang telah sadar langsung mengatakan pada Baba kalau adiknya dan ibunya masih hidup. Baba merasa bahagia, akhirnya tugasnya telah selesai dan akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir. Jeva berhasil membawa Lala keluar dari ruangannya tapi segera bisa dicegah oleh raja. Ia mengejar Jeva sedang Lala berhasil ditangkap Pratap. Raja yang mengejar Jeva hingga ke balkon rumah sakit segera menghabisi semua anak-anak Jeva. Sedangkan helikopter yang menjemput Jeva hanya berputar-putar melihat Jeva berkelahi dengan Shadow. Hingga Raja berhasil melumpuhkan Jeva, menembakinya dan terakhir, ia menendang Jeva hingga terjatuh dari atas balkon dan menimpa mobil yang terparkir di rumah sakit mengejutkan Pratap yang membawa Lala. Raja yang telah mengambil HP Jeva menelpon Nanabai dan mengakui dirinya adalah Shadow, telah berhasil membunuh Jeva dan akan segera membunuh Nanabai juga dalam waktu yang dekat. Pratap akhirnya berhasil membawa Lala ke Hyderabad dan melaporkan kepada Inspektur Tyagi. Tapi tanpa diketahui Pratap, Inspektur Tyagi mengkhianati Pratap dan menelpon Nanabai lalu berjanji akan melindunginya. Ia juga meminta Nanabai menghabisi Pratap. Raja yang juga telah kembali ke Hyderabad hanya bisa mengintip adik dan ibunya yang berada di rumah Pratap. Ia tidak mau membuka jati dirinya karena ia takut membahayakan nyawa ibu dan adiknya.
Maka ia berencana untuk menyamar menjadi Canti dan tinggal bersama Senu yang tinggal bertetangga dengan Pratap. Tapi penyamarannya hanya sebentar, saat ibunya memergoki dirinya memeriksa laptop Pratap, tapi teman-temannya segera masuk dan menjelaskan kepada ibunya. Mendengar semua penjelasan teman-teman Raja, ibunya langsung memeluk Raja. Ia menceritakan bagaimana ia dan Bindu bisa selamat. Kemudian ia menceritakan kalau Paman Surya pun telah dibunuh di hari yang sama seperti kematian ayah Raja. Ibu Raja menemani Raja menemui bibinya keesokan harinya. Bibinya menceritakan kalau Paman Surya telah dibunuh oleh Inspektur Tyagi dan Caitannya atau CP serta mengambil semua file bukti-bukti kejahatan Nanabai. Mendengar cerita itu menambah dendam di hati Raja. Tyagi mendapat telepon dari Nanabai dan menawarkan sejumlah uang atau akan diberikan pada Tyagi asal ia bisa membunuh Pratap. Tyagi mengiyakan tugas yang diberikan oleh Nanabai. Ia berjanji akan membunuh Pratap di hari upacara Ganesha. Dari upacara Ganesha, Tyagi telah membayar seseorang untuk membunuh Pratap. Tapi sayang rencananya gagal, orang suruhannya malah tewas di tangan Raja. Kemudian Raja menggiring Tyagi untuk mengikutinya dan setelah tiba di tempat yang sepi, Raja membuka jubahnya dan mengaku dirinya sebagai Shadow. Serta mengakui semua kejahatannya telah membunuh semua anak buah Nanabai dan menelanjangi kejahatan yang juga telah Tyagi lakukan kepada keluarganya. Tyagi yang ketakutan segera berlari menghindari Shadow, tapi Shadow tetap mengejarnya. Setelah mewarnai seluruh wajahnya, ia menyerang Tyagi dengan senjata tajam yang ia bawa hingga Tyagi tewas di tengah-tengah upacara Ganesha. Berita kematian Tyagi sampai ke telinga Nanabai dan ia menyelidiki siapakah Shadow tersebut. Sekarang ia menyadari kalau Shadow adalah anak dari Raghuram. Raja yang menyadari mencintai Madubala memberanikan diri mengatakan cintanya dan langsung melamarnya untuk menjadi istrinya. Target selanjutnya dari balas dendam Raja adalah CP dan ia memperalat Perdana Menteri untuk bisa masuk ke dalam acara yang digelar oleh CP. Raja dan Senu akhirnya berhasil menghadiri acara CP dan menyamar sebagai wartawan. Hingga atas kerjasama Senu dan Perdana Menteri, CP akhirnya masuk ke dalam jebakan mereka dan menemui mereka di toilet. Setelah CP ke toilet, kembali Raja mengakui dirinya sebagai Shadow dan menelanjangi semua kejahatan yang telah dilakukan kepada Paman Surya. Pratap menyadari kalau ada penyelundup dalam acara CP langsung memeriksa ke semua tempat. Raja pun langsung menghajar CP dan beberapa anak buah CP yang membantu CP. Kemudian saat Pratap datang, Shadow segera menutup wajahnya dan mereka terlibat sedikit perkelahian hingga tangan Shadow mengarahkan pistol Pratap ke arah CP yang mau melarikan diri. Shadow berhasil membunuh CP dan segera menerjang kaca dan menghindari Pratap. Nanabai kini telah mengetahui bahwa istri Raghuram masih hidup, membuat rencana besar untuk menghancurkan Shadow. Chakravarti, inspektur pengganti Tyagi yang datang dari Delhi, mengatakan pertemuan dengan Pratap dan polisi itu lain. Ia mengatakan kalau Tyagi dan CP adalah kaki tangan Nanabai dan mengatakan kalau Gurubai yang mereka anggap telah tewas saat pengeboman kota Hyderabad ternyata masih hidup. Ia juga mengatakan kalau Shadow adalah seperti bayangan Pratap sendiri yang mengikuti langkah Pratap menghancurkan Nanabai. Mereka semua tidak menyadari kalau Shadow berada di dalam ruangan mereka dan menyamar menjadi polisi. Shadow keluar setelah mencuri dengar informasi yang disampaikan Chakravarti. Raja ditemani Madubala segera meluncur ke tempat Gurubai dan membuat rencana dengan teman-temannya yang lain. Teman-teman Raja menyerang Gurubai dengan menggunakan seragam polisi, kemudian Raja datang menyelamatkan Gurubai dari polisi-polisi tersebut. Gurubai yang tidak mengenali Shadow ataupun Raja merasa senang diselamatkan dan mengajaknya bergabung dengan Nanabai saat ia kembali ke Hyderabad. Ibu Raja akhirnya menceritakan jati diri Raja kepada Bindu dan juga Pratap, serta mengakui kalau Shadow itu adalah Raja yang melancarkan aksi balas dendam karena kematian ayahnya. Nanabai yang telah tiba di Hyderabad segera menuju penjara untuk menyelamatkan Lala. Ia mengobom semua mobil-mobil polisi di sana untuk menembaki anggota 2 polisi yang berjaga termasuk Pratap yang belum siap menghadapi serangan musuh oleh Nanabai hingga Pratap terjatuh lemas.
Pratap yang masih selamat berhasil dibawa ke rumah sakit. Bindu yang datang menjenguk merasa sedih karena melihat kondisi suaminya seperti itu. Raja yang datang mencoba menenangkan Bindu dan berjanji kalau Pratap akan baik-baik saja. Raja mendapat informasi kalau Nanabai berhasil menculik ibunya. Tak lama berselang, Guru Bai menelponnya dan meminta datang karena Nanabai telah tiba di Hyderabad. Setelah mendapat alamat Nanabai, Raja segera mendatangi markas Nanabai. Ibunya yang melihat Raja datang berpura-pura tidak mengenalnya dan Guru Bai memperkenalkan Raja yang pernah menyelamatkan dirinya. Kelompok Nanabai merasa terkejut ketika ia tiba-tiba diserang oleh teman-teman Raja yang mengaku sebagai Shadow. Hingga Nanabai dan anak buah kepercayaannya masuk ke markas mereka sambil membawa ibu Raja. Guru Bai memberikan 2 pistol kepada Raja untuk melindungi mereka semua. Ia melangkah masuk dan menembak gardu listrik gudang Nanabai, dan dalam keadaan gelap Raja leluasa menembaki mereka semua. Hingga Lala membawa anak buahnya yang lain untuk menghabisi dan lagi-lagi ia terkejut ketika melihat Raja adalah Shadow. Kali ini Lala pun bernasib sama seperti saudaranya bernama Jiva yang tewas di tangan Shadow. Raja membungkus kepala Lala dengan kain hitam dan membawa ke hadapan Nanabai. Ia mengatakan bahwa dirinya berhasil membawa Shadow dengan penuh kemarahan dan ia menembaki tubuh tersebut. Setelah menembaki beberapa peluru dan tubuh Lala tergeletak, Ibu Raja mengatakan kalau yang dibunuh Nanabai bukanlah Shadow yang asli. Mendengar hal itu, ia membuka penutup kepalanya dan terkejut ketika melihat ia telah membunuh Lala. Dengan cepat Nanabai menyerang Raja, tapi dengan tangkas pula Raja menghindari setiap serangan yang diberikan oleh Nanabai. Hingga tubuh Nanabai dipenuhi luka dan ia bersujud memohon ampun kepada Raja. Tapi bayang-bayang kematian ayahnya menambah kemarahan di diri Raja. Ia menendangnya hingga Nanabai terpental dan masuk ke dalam kobaran api yang langsung membakar tubuhnya. Raja membawa ibunya menemui Pratap yang telah siuman dari komanya. Pratap menerima kehadiran Raja dengan tangan terbuka dan menyebutnya dengan sebutan kakak. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Shadow. Semoga sahabat terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Sehat selalu sahabat, sampai jumpa. Wassalamualaikum.